Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah supaya kita selalu dalam bimbingan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Najal Nusantara, masih bersama Bapak Ustadz Raja Wali. Iya. Kontrak Raja Wali 4 tahun. Iya. Kita masih membahas seputar M1. Sekali lagi kami perlu ingatkan bahwa IM ruangnya iman, Islam, ihsan, tauhid, syariat, budaya. Iya. Kemudian M1 keuangan, tata negara dan militer. Keuangan sudah dibahas, militer sudah, tata negara sudah. Kali ini kita bahas militer. Ya. Militer itu banyak fungsi lah, banyak tugas yang umum kita pahami. Militer menjaga kedaulatan, kemudian ada pengamanan wilayah dan sebagainya. Iya. Militer menjadi satu kebanggaan negara sebagai alat negara untuk benteng negara. Nah, menurut Pak Ustadz Supardi SGMM, perspektif Pak Ustadz terkait dengan militer ke depan yang ada kaitannya dengan IM dan M1 ya. Seperti apa? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan, keselamatan, kesejahteraan buat kita semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tim Raja Wali menginginkan untuk melengkapi dari monitoring antara keuangan, tata negara dan militer. Kemudian militer ini adalah suatu kekuatan sebagai benteng sekaligus tameng dalam kehidupan bernegara, karena negara itu adalah wadahnya, isinya uang, yang memberi aset itu. Nah, kemudian harus dijagain, karena di dalam yang jagain itulah militer. Nah, fungsi militer dalam perspektif IMM1, pertama, militer ini adalah orang-orang yang dipilih dalam rasa memiliki, cinta tanah air, dan kemudian militer ini harus memiliki satu rasa yang kuat untuk patriotisme dan nasionalisme. Kemudian militer ini adalah pilihan-pilihan anak-anak bangsa yang terpanggil untuk bersama-sama menjaga kedaulatan, menjaga aman dan kesemuanya. Kemudian militer ini nanti dalam perspektif ke depan itu harus mengamankan tiga kan. Pertama, mengamankan wilayah. Wilayah itu berarti baik dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar berarti invasi dari rongrongan dari negara lain, itu jika kita counter dengan militer. Kemudian yang dari dalam ya ini separatis, pemberontakan, itu juga di counter militer. Intinya pengamanan terhadap luar dan dalam negara. Yang kedua, militer ini diberi tugas nanti untuk mengamankan dan menyelamatkan dari anak bangsa yang lain. Jadi kalau negara ini melindungi wilayah dan harus juga melindungi penduduk, maka militer ini ditugaskan di dalam maupun di luar menjaga pendudukan dalam pengawasan. Nah, gitu. Jadi kalau ada kependudukan kita di luar negeri yang kena musibah dan seterusnya, apalagi yang intimidasi mengancam jiwa, maka langkahnya ya diplomatis dulu. Kalau diplomatis tidak didapatkan, ya dengan militeris. Gitu. Kemudian yang di dalam negeri, kalau memang pengamanan Pam Swakarsa, mengamankan masyarakat dengan siskamling, mengamankan itu memang masih dianggap kurang kuat, maka militer turun. Maka militer itu sebenarnya untuk mengamankan itu tugasnya. Yang ketiga adalah mengamankan aset.
aset itu adalah kekayaan negara, baik perorangan maupun instansi yang memang harus dijaga oleh militer, baik di dalam maupun di luar. Yang di luar ya investasi luar. Yang di dalam negeri ya aset SDM dan SDA-nya, ya terutama aset sumber daya alam. Nah, gitu kan sementara coba. Nah, kemudian gini Mas. Saat ini yang terjadi. Iya. Militer itu kan identik dengan perang. Iya. Hanya perang. Jadi cenderung kekuatan militer itu ukurannya adalah kemampuan teknologi berperang dan kemampuan personilnya untuk berperang. Iya. Jadi bukan derajat ya. Skala kemampuan skillnya, iya. Jadi ada perlombaan senjata, maksudnya kecanggihan senjata dan sebagainya. Nah, itu kan terkait dengan ancaman dari luar. Iya. Ancaman dari luar. Jadi belum berpikir untuk pengamanan dalam lah. Iya. Iya. Ke depan apakah ada dimungkinkan peperangan yang melibatkan teknologi-teknologi fisik seperti itu? Ya. Kalau ke depan ini kelihatannya kalau perang fisik itu tidak ditemukan. Tidak ada perang fisik. Tidak ada perang fisik. Karena apa? Secara humaniora manusia sadar akan keberadaan. Cuma perang ekonomi, perang ideologi, cybercrime itu sebenarnya jatuhnya ke aset dan ide. Karena ideologi itu bisa jadi menjadi satu yang dikembangkan untuk menambahkan pundi-pundi aset. Nah, aset-aset itu juga bisa dijadikan alat untuk mengembangkan ide gitu loh, ideologi. Jadi perangnya itu perang apa kalau bahasa ininya perang saraf. Crime-nya cybercrime lah gitu ya. Maka nanti militer ini punya porsi yang cukup untuk pengamanan. Nah, terutama pengamanan digital. Maka nanti ke depan itu zona yang paling dikuasain oleh negara lewat militer itu pertama zona dirgantara. Nah, dirgantara. Yang kedua baru zona maritim. Yang ketiga baru darat. Nah, sekarang ini kebalik. Darat, maritim, udara. Padahal udara lebih luas, ya kan? Maritim lebih luas daripada darat, tapi daratnya yang sempit malah diutamakan. Sehingga apa? Skopnya jadi sangat minim. Sangat minim. Nah, gimana untuk di dirgantara? Ya kita harus mengembangkan satelit. Gitu loh. Nah, satelit itu nanti dijadikan alat untuk informasi baik pendataan dan juga pendistribusian barang dan jasa gitu loh. Jadi pada saat ke depan nanti gitu aktivitas penduduk itu aktivitas manusia itu di backup oleh kekuatan itu. Betul. Contoh umpamanya pengembangan langit, pengembangan apa namanya? Antariksa atau pengembangan antariksa. Digitalisasi lah sekarang ya. Seperti halnya umpamanya satelit dan sebagainya. Apakah itu backupan juga militer berarti? Betul. Seumpama satelit. Ya. Pengamanannya militer. Betul. Seumpama apalagi pengembangan luar angkasa. Maritim juga, perikanan juga militer. Maksimalnya di militer. Ya. Jadi militer ini nanti sepenuhnya untuk pengamanan. Betul, aset, pengamanan manusianya, dan pengamanan wilayah. Nah, kenapa gitu ya? Karena saudara-saudara kita yang digitalisasi ini akan terasa kecil ketika diintimidasi oleh power militer. Ya. Nah, saudara kita yang di Amerika ini real ya. Sudah di Amerika ini sekarang ini seluruhnya di backup oleh militer. Aktivitas ekonominya di militer. Nah, kenapa kita enggak? Nah, jadi militer sebagai power ini benar-benar sebagai backup penuh terhadap aset wilayah. Aset itu kan di 3, wilayah,
kependudukan dan aset negara gitu. Jadi militer nanti fungsinya lebih ke sana. Lebih ke sana, dan nanti skillnya militer itu berjenjang, ada yang skill militer fisik, ada yang skill militer intelektual, ada yang skill militer humaniora gitu. Jadi nanti pengembangan skillnya akan ditetapkan dengan skill yang baik. Termasuk di dalam militer nanti juga ini manajemen peradilan dan pengadilan gitu. Pengadilannya juga ya, agak seakan-akan kayak militerisme gitu loh, Kang. Jadi pada prinsipnya militer ke depan itu ada sedikit kali ya, sedikit pergeseran untuk lebih memaksimalkan fungsi ya, sehingga ketepatan sasaran manfaatnya lebih besar ya, dan tidak ada idle capacity. Nah, sekarang ini yang sudah ini dia dipersiapkan untuk perang, tapi perangnya perangnya ya engkau itu kan ya jadi muter-muter aja, jadi nggak kelar juga semuanya. Jadi pada akhirnya sekarang beberapa kali terjadi ledakan kan. Betul. Ledakan itu tentara ketika mengekspresikan kekuatannya salah sasaran. Iya. Melibatkan masyarakat sipil. Iya betul. Energi yang besar itu tidak digunakan untuk sesuai dengan keahliannya. Ada beberapa insiden lah baik dengan sipil ataupun dengan yang lain. Iya betul. Dan juga senjata sekarang ini kan senjata amunisi yang diledakkan yang mengakibatkan jadi korban. Nah, korban fisik manusia, padahal manusia itu sudah berusaha bagaimana manusia menyelamatkan manusia, bagaimana manusia membantu manusia. Kata dulu bilangnya perdamaian, kenapa kok dunia diledakkan kan itu ya. Nah, itulah kembali lagi manusia memanusiakan manusia dengan memanfaatkan militer sebagai basis untuk menyelamatkan manusia dari seluruh aspek kejahatan di dunia. Jadi ke depan aktivitas manusia apapun itu akan di-backup oleh kekuatan militer. Ekonomi di-backup. Iya. Ada lagi Ustaz yang mau? Ya, kayaknya cukup dulu. Terima kasih saudaraku. Jadi untuk pembahasan pengantar terkait IM M1 sudah cukup untuk pengantarnya. IM Iman, Islam dan Ihsan, Tauhid, Syariat dan Budaya. M1 Keuangan, Tata Negara dan Militer sudah serinya sudah lengkap. Sudah cukup. Nanti kemudian hari insya Allah akan diperdalam untuk hal-hal yang lain. Terima kasih. Tetap dekat dengan Mas Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.